Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Amanda Aulia Fitri, yang kedua Putri Juliani, yang ketiga Satria Nugraha, dan yang terakhir Indra Weli Siagian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi yang berjudul PPN Masukan dan PPN Keluaran Pengkreditan PPN. Adapun latar belakang dari materi tersebut ialah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai PPN masukan. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak atau BKP_JKP. Adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang menghancurkan pengusaha kena pajak, melakukan pengakreditan atau pengurangan antara PPN pengeluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Tentang PPN keluaran. PPN keluaran atau PAT out adalah pajak yang digunakan ketika PKP atau pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-faktur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutannya PPN menekankan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, lalu dipungut pajaknya oleh penjual. PPN pengkreditan masukan dan keluaran. Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepas dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat ke PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa kena pajak. Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT masa PPN disampaikan. Terus, batas waktu pengkreditan pajak masukan. Dalam dunia usaha, tak jarang terjadi kesalahan administrasi yang sering dilakukan tidak sengaja. Contohnya, faktur pajak belum dikirimkan pada lawan transaksi. Hal ini membuat lawan transaksi yang menerima BKP atau JKP tidak dapat membuat faktur pajak masukan untuk dilaporkan. Pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN menyebutkan adanya toleransi keterlambatan, yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Hukum pajak berperan sebagai sumber bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan pajak yang dapat digunakan sebagai alat pengatur keadaan sosial maupun ekonomis serta untuk mencapai tujuan belainan rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukan proses rekonsiliasi fiskal,
maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang berdasarkan SAK. Setelah itu dibuat rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Jika ada kata, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.